Pod News merupakan portal berita yang dikemas dengan format podcast untuk pembahasan berita yang lebih menarik. Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Ada berita yang cukup bikin kaget ya. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman. Dia kan baru aja bebas bersyarat setelah 6 tahun penjara, tapi langsung ditangkap lagi sama KPK. Nah, kita coba pahami bareng-bareng nih. Sumber kita kali ini ada dari kompas.com, terus liputan iNews, ada juga analisis dari Tempo, pojok1.id, sampai penjelasan soal TPPU dari situs MA. Intinya kita mau ngerti kenapa sih kok ditangkap lagi, dugaan barunya apa, terus dampaknya apa buat upaya kita berantas korupsi di pengadilan. Mari kita kupas tuntas. Jadi ceritanya itu kan Minggu dini hari ya, 29 Juni kemarin. Pas Nur Hadi baru keluar dari lapas Sukamiskin di Bandung, tim penyidik KPK ternyata udah nungguin aja gitu. Langsung ditangkap di sana. Belum sampai sejam loh dia bebas. Betul sekali. Kejadiannya cepat banget. KPK sendiri sudah konfirmasi penangkapan ini terkait dugaan baru. Kali ini soal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. TPPU ya, kenapa harus secepat itu ya nangkapnya? Kayak nggak dikasih jeda gitu. Nah, ini strategi penyidik sepertinya. Mereka mau memastikan proses penyidikan TPPU ini bisa langsung jalan efektif. Ada kekhawatiran mungkin ya soal barang bukti atau aset gitu. Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh soal TPPU ini, mungkin kita ingetin dikit kali ya kasus awal yang bikin Nur Hadi masuk penjara itu, biar konteksnya dapet. Boleh. Jadi vonis awalnya itu kan 6 tahun penjara ya, plus denda 500 juta, subsidiar kurungan. Dia terbukti terima suap, jumlahnya lumayan gede, sekitar 35,7 miliar. Itu dari Hiendra Soenjoto, Direktur PT MIT, buat urusan perkara di MA. Selain itu ada juga gratifikasi, hampir 13,8 miliar dari pihak lain. Nah yang menarik, Apa tuh yang menarik? dulu itu MA nolak kasasi KPK. KPK minta Nur Hadi bayar uang pengganti kerugian negara sampai 83 miliar lebih loh, tapi ditolak. Wah, 83 miliar, itu kan jumlah yang besar banget ya. Terus, uangnya kemana dong kalau nggak jadi uang pengganti? Nah, ini mungkin ada kaitannya sama kasus yang sekarang ini. Muncul tuduhan TPPU. Betul. Nah, soal TPPU ini, bisa dijelasin sedikit nggak? TPPU itu sebenarnya gimana sih? Sering dengar istilahnya, tapi mungkin konsep persisnya? Oke, gampangnya gini. TPPU itu upaya buat nyembunyiin atau nyamarin asal-usul duit hasil kejahatan. Misalnya dari korupsi atau suap, kayak kasus Nur Hadi ini. Biar duit kotor itu jadi kelihatan bersih atau sah, makanya namanya pencucian uang. Oh, jadi kayak dicuci gitu ya uangnya, biar nggak ketahuan asalnya dari mana. Persis. Prosesnya biasanya ada beberapa tahap. Ada placement, itu pas uangnya dimasukin ke sistem keuangan, kayak ke bank gitu. Terus ada layering, nah ini uangnya diputar-putar lewat banyak transaksi yang rumit, mungkin antar rekening, antar negara, dibeliin aset sementara, biar jejaknya makin kabur. Biar susah dilacak ya. Betul. Terus, tahap terakhir itu integration. Uangnya udah kelihatan bersih, terus dipakai buat hal-hal yang legal, beli properti, investasi di bisnis sah, atau barang mewah. Seolah-olah itu emang uang hasil kerja keras. Jadi KPK sekarang curiga uang suap dan gratifikasi yang dulu diterima Nur Hadi itu nggak habis gitu aja, tapi malah diubah jadi aset lain lewat proses ini. Dugaan kuatnya begitu. Ada indikasi kuat uang haram itu sudah berubah wujud jadi aset-aset bernilai ekonomis. Ingat nggak laporan Tempo tahun 2020? Waktu itu ngutip Haris Azhar. Disebut ada dugaan kepemilikan aset atas nama Nur Hadi atau orang lain yang nilainya fantastis. Fantastis gimana tuh? Bisa ratusan miliar katanya. Bentuknya macam-macam. Ada tanah, bangunan, kebun sawit, perusahaan, sampai belasan mobil mewah sama jam tangan mewah. Wow. Padahal LHKPN terakhirnya dia kapan itu? 2012 ya? Itu aja udah 33,4 miliar kan? Betul, LHKPN 2012 itu 33,4 miliar. Kalau dugaan aset ratusan miliar ini benar, ya jelas jauh banget lompatannya. Jadi, yang masuk akal kalau KPK sekarang pakai pasal TPPU ini buat nelusuri kemana aja aliran dana haram itu dan jadi aset apa aja. Oke, paham sekarang. Jadi ini bukan sekedar penangkapan orang yang baru bebas gitu aja ya, tapi ada upaya lebih jauh buat ngejar aset hasil korupsinya. Tepat sekali. Ini penting banget. Soalnya menyangkut isu krusial.
kepercayaan publik kita ke Mahkamah Agung, kan lembaga peradilan tertinggi. Seperti yang sering dibahas juga, koruptor itu idealnya nggak cuma dipenjara, tapi juga dimiskinkan. Aset hasil kejahatannya harus dirampas. Biar jera dan uang negara kembali ya. Iya. Jadi penangkapan kembali Nur Hadi dengan jeratan TPPU ini nunjukin kalau KPK serius mau bongkar dugaan mafia peradilan. Kalau memang ada ya. Dan memastikan hasil korupsinya nggak bisa dinikmati gitu aja. Ini soal integritas hukum kita lah. Bener juga. Kasus Nur Hadi ini jelas masih bakal panjang dan rumit kayaknya ya. Ini nunjukin betapa susahnya berantas korupsi kelas kakap, apalagi melacak asetnya. Sekaligus jadi pengingat juga buat kita semua ya, perjuangan lawan korupsi, terutama di lembaga penegak hukum sendiri, itu emang maraton, butuh napas panjang. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin. Menurut Anda, seberapa efektif sih upaya memiskinkan koruptor saat ini? Udah cukup bikin jera dan balikin kerugian negara belum ya? Follow terus Spot News untuk berita-berita selanjutnya. Sampai jumpa!